Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di YouTube channel Afif Safi, sang pakar bola yang mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan, khusus membahas La Masia. Nah, sebelum episode 3 ini, gue mau ngucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas semua komentar di episode sebelumnya, baik itu kritik, masukan maupun saran. Gue sangat membutuhkan semua itu karena gue sadar gue masih banyak kekurangan. Jadi gue mohon setelah kalian nonton video ini, berikan semua masukan, baik itu kritik, saran, maupun apapun lah itu. Oke. Nah, Barcelona baru saja melakukan remontada melawan Celta Vigo. Setelah tertinggal 3-1, kita bisa membalikan keadaan menjadi 4-3. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa lini pertahanan Barca di dua match melawan Celta Vigo dan juga Borussia Dortmund di Champions League itu kebobolan banyak, kebobolan 3 gol. Menurut gua ini besar dipengaruhi hilangnya peran pivot di Barca saat ini. Ya, seperti kita tahu, Marc Bernal di awal musim cedera sampai akhir musim, dan Marc Casado juga menyusul harus cedera selama 2 bulan, kemungkinan mendekati akhir musim baru pulih dari cederanya. Dan pivot yang tersisa adalah Frenkie de Jong dan juga mungkin Pedri dan juga Eric Garcia. Nah, untuk pivot La Masia sendiri, sebenarnya terutama di sistem Barca itu harus memenuhi 2 kriteria. Kriteria untuk menjadi pivot Barca, dia harus sangat pandai dalam melakukan 2 hal. Yang pertama, dia sudah pasti sebagai defensive midfield. Namanya aja defensif, berarti dia harus bisa bertahan dengan bisa memutus serangan lawan atau juga mendelay bola agar counter attack lawan itu bisa kita hambat. Nah, atau yang kedua, selain memutus serangan atau mendelay lawan, pivot Barca juga harus bisa mengalirkan bola ke depan. Ya, dan pivot Barca saat ini yaitu Frenkie de Jong. Gue nggak bilang Frenkie de Jong itu pemain yang jelek. Frenkie de Jong itu pemain yang bagus, pemain world class kalau gue bilang. Tapi untuk mengisi peran pivot di Barca, Frenkie de Jong, sorry to say, belum memenuhi standar sebagai pivot Barcelona. Karena kemampuan defense de Jong, gue bisa katakan sangat buruk. Dan itu terbukti di musim ini, di 2 match terakhir melawan Dortmund dan juga Celta. Duo center back Barca ini benar-benar kehilangan filter di depan mereka. Dan selain itu, Frenkie ini sangat bisa dibilang males gitu untuk ngejar bola, yang akhirnya berujung kita kena counter yang cepat dan akhirnya lini belakang kelabakan. Saat melawan Celta itu sangat terlihat. Dan gue akan menyebut 3 pivot di La Masia yang secara skill bisa memenuhi standar untuk menjadi pivot Barcelona. Mungkin musim ini belum waktunya, tapi beberapa musim lagi semoga mereka bisa untuk menjadi pivot La Masia, pivot Barcelona. Oke, nama pertama yang akan gue sebut adalah Pau Prim Koma. Pau Prim ini gue bisa bilang big talent, memiliki kualitas yang hampir sama dengan Marc Casado maupun Marc Bernal. Sebenarnya Pau Prim ini musim ini gue yakin dia bisa dapat panggilan tim utama karena kualitasnya memang paket komplit. Dia bisa main 2 kaki, dia punya set piece yang bagus, dia juga bisa memutus serangan lawan dengan mengandalkan football IQ-nya. Badannya kecil, tapi dia bisa membaca permainan lawan. Jadi dia nggak harus gerasak gerusuk geradak geruduk merebut bola. Dia cukup menghambat serangan lawan, lalu melakukan tackle yang bersih. Dia benar-benar cara bertahannya tuh mirip dengan Sergio Busquets. Nah, Pau Prim ini bermasalah dengan kontraknya yang akan habis di akhir musim ini. Jadi sejak bulan Januari
atau awal putaran 2 ini dia dibekukan dari skuad Barcelona B atau Barca Athletic karena dia nggak mau perpanjang kontraknya. Dan gue nggak tahu kenapa, mungkin karena masalah agennya ini agen yang sama yang membuat Marc Guiu ini pindah ke Chelsea. Marc Guiu adalah striker La Masia yang digadang-gadang bakal promosi dan menjadi striker di tim utama. Namun Marc Guiu akhirnya pindah ke Chelsea, dan sekarang kejadian lagi dengan Pau Prim yang diberitakan akan pindah di akhir musim ini ke Timur Tengah atau tepatnya ke Qatar. Ini menurut gue sebuah kehilangan yang besar karena Pau Prim adalah paket lengkap, sangat bertalenta, dan gue masih berharap Pau Prim ada keajaiban dengan memperpanjang kontraknya dan bersaing dengan Marc Bernal, Marc Casado, dan juga Frenkie de Jong, Gavi untuk memperebutkan satu tempat di tim utama. Oke, itu yang pertama, Pau Prim. Lalu yang kedua ada nama Pedro Rodriguez. Pedro Rodriguez ini bisa menempati semua posisi di lini tengah. Dia bisa jadi pivot, bisa jadi interior, central midfield, bisa di posisinya Pedri, dan bisa juga sebagai pemain nomor 10 atau attacking midfield. Pedro Rodriguez ini sangat menonjol dalam sisi kreativitas. Mungkin karena natural posisinya bukan pivot, namun dia ketika ditempatkan sebagai pivot, dia bisa bermain luar biasa. Kekurangannya mungkin posturnya sama seperti Pau Prim, masih terlalu kecil sebagai pivot. Namun usianya si Pedro ini kan masih 17 tahun kalau nggak salah, 17, dan masih bisa bertumbuh. Namun si Pedro ini masih jarang main di Barca Athletic, masih lebih banyak main di Barca Juvenil atau Under 19. Mungkin sesekali dia main di Barca Athletic, sehingga jam terbangnya di level senior ini masih minim. Namun untuk secara atribut, Pedro Rodriguez ini sangat memenuhi kriteria sebagai pivot Barcelona. Mungkin kalian bisa cari di YouTube setelah nonton video ini, permainan Pedro Rodriguez, namanya sama dengan Pedro Rodriguez, legend kita yang main di Lazio sekarang. Namun ini adalah pivot, bukan pemain striker. Mungkin kalian bisa cari highlight permainan Pedro Rodriguez. Menurut gue sangat menarik untuk bisa bermain di tim utama suatu saat nanti. Oke, itu nama kedua. Dan nama ketiga yang akan gue sebut sebagai calon pivot Barcelona dari La Masia itu adalah Thomas Marquez. Thomas Marquez ini belum pernah main di Barca Juvenil, tapi dia belum pernah bermain di Barca Athletic. Dia baru bermain di Barca Juvenil. Tapi menurut gue Thomas Marquez juga memenuhi standar sebagai pivot Barcelona dari La Masia, karena terutama kemampuan dia untuk membagi bola. Dia bisa membelah pertahanan lawan dengan terupas-terupasnya. Selain itu untuk sisi defensif, karena posturnya ini lumayan tinggi ternyata, dia bisa jadi orang pertama yang menjadi filter serangan lawan. Nah, mungkin nama ini lumayan asing ya, karena sangat underrated. Thomas Marquez, kalian bisa cek juga di YouTube highlight permainan Thomas Marquez. Dia juga punya kemampuan shooting luar kotak penalti yang lumayan bagus. Nah, jadi kalau misalnya kita mentok, nggak bisa bongkar pertahanan lawan, shoot jarak jauh dari Thomas Marquez ini lumayan berguna, kalau menurut gue. Oke, itu udah 3 nama dari La Masia, dan gue akan nambahin 1 nama lagi dari Barca Athletic. Ini bukan pemain La Masia, tapi kemampuannya sebagai pivot sangat berkembang di musim ini. Dia bernama Pedro Soma. Dia dipinjam kalau nggak salah dari Amerika. Dan musim ini ketika Pau Prim dibekukan dari skuad, Pedro Soma bermain sangat improve dibandingkan putaran pertama lalu. Kalau gue lihat permainannya sudah mirip dengan apa yang ditampilkan Marc Casado musim lalu di Barca Athletic. Dia sangat pandai dalam intercept, membaca arah permainan lawan. Dia juga bisa bagi bola ke kiri, ke kanan, umpan pendek, umpan jauh. Pedro Soma
bisa jadi opsi alternatif jika Barca kekurangan atau kehabisan pivot di musim depan atau mungkin di musim ini, kita nggak tahu, karena Pedro Soma sangat improve. Oke, itu udah 3 nama dari La Masia dan 1 nama tambahan dari Barca Athletic, pemain yang bisa menjadi pivot Barcelona. Dan sekali lagi gue nggak bilang Frenkie de Jong jelek, Pedri jelek, enggak. Cuman kemampuan sebagai pivot Barca itu harus memenuhi 2 kriteria yang gue sebut tadi. Bisa mengalirkan bola ke depan dan juga bisa jadi pemutus serangan lawan atau menjadi filter untuk duo center back. Oke, nah gimana menurut kalian? Silahkan kalian kasih komentarnya. Boleh setuju, boleh enggak, di sini bebas. Atau kalian ada saran pivot lainnya dari La Masia ataupun dari luar La Masia, tulis di komentar. Oke, terima kasih. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.